Siapa saja yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, ya dia tidak bisa menolak hunjaman nur hidayah ini ke dalam hatinya, meskipun dia berkumbang di lumpur nista. Kalau hidayah menghendaki dia, maka secara akidah kita, orang itu akan terbebas dari lumpur tersebut dan merubah dirinya menjadi seorang yang taat kepada Allah. Nah, tentu butuh perjuangan. Mantan artis dewasa masuk Islam. Siapa yang buka? Saya? Ya wis. Ya. Halo teman-teman, kali ini episode yang kalian tunggu-tunggu. Episode yang memang ini mempersatukan umat di dunia. Jadi ketika ada pertengkaran apapun, terus kita ngebahas sosok yang ini, mereka langsung bersatu. Apa itu? Pasti urusan lendir ya. Ya, mungkin tapi ini dulu. Jadi saya akan membahas tentang Ray Lil Black. Lah iya kan urusannya itu nyerempet meskipun nggak kena. Jadi Ray Lil Black ini dia mantan artis bokep. Suka nonton kan? Iya, dia mantan artis bokep. Ini yang punya tema ini Mas ini loh yang punya tema. Berarti saya sebenarnya nggak tahu gimana sih itu Ray Lil Black itu. Gara-gara dia saya akhirnya tahu, oh Ray Lil Black. Jadi tadinya gini teman-teman. Jadi saya tuh lagi pengen ngebahas apa nih. Nah akhirnya saya bilang sama dokter bahwa ini ada loh sesuatu yang menarik yang harus kita bahas. Yaitu ada artis bokep yang dia tuh memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Dia mendapatkan ketenangan di dalam agama Islam. Bahkan dia belajarnya otodidak lewat buku, internet, YouTube selama 6 bulan. Dan setelah itu dia di Thailand, dia baca syahadat di sana. Di mana Patani? Thailand. Biasanya Muslim itu Patani ya? I don't know. Dia kan memang orang Jepang. Jepang. Ya, Japanese ya kan. Nah setelah itu dia pergi ke Amerika. Terus? Kalau nggak salah dia memproduksi filmnya di sana, di Amerika. Sukses sebagai artis namanya sebagai dewasa ya? Ya, artis bokep ya kan. Dan sekarang ya alhamdulillah dia menjadi ambasador mu'alaf dan itu menginspirasi banget. Maksudnya ya seburuk apapun engkau ya akan ada cahaya nurai istiqbal. Artinya apa dokter? Masa depan ya, lihat masa depan ya. Tinggalkan masa lalu. Keren. Ini saya ini ya pertama. Dokter tadi kan udah saya lihat ya artikel-artikelnya ya kan masalah si Nurai ini ya, Ray Lil Black ini. Jadi saya pikir disclaimer saya itu nggak perlu panjang karena ya kurang lebih dokter udah paham ya. Nah, maunya apa ini maunya? Ya kita membahas sesuatu yang perlu kita petik aja. Ya kan seorang mu'alaf, seorang artis bokep, atau kita nggak jauh-jauh lah bahwa setiap hal yang sudah terjadi gitu ya di dalam diri kita gitu. Pada akhirnya akan ada hal yang baik ke depan. Atau kita juga nggak boleh menjustifikasi orang lain karena kita nggak tahu di akhirnya dia bakal jadi apa gitu. Ya kayak si Nurai ini, Ray Lil Black ini, monggo dokter. Hidayah. Ingat ya dokter ya, dokter pernah lihat mukanya belum? Belum. Nanti aja di. Jangan dokter, jangan. Ya kalau sekarang nggak apa-apa, tapi kalau video masa lalunya tolong jangan. Ya monggo. Hidayah itu monopoli Allah. Hidayah itu monopoli Allah, kan gitu kan. Jadi siapa saja yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, ya dia tidak bisa menolak hunjaman nur hidayah ini ke dalam hatinya, meskipun dia berkumbang di lumpur nista. Kalau hidayah menghendaki dia, maka secara akidah kita, orang itu akan terbebas dari lumpur tersebut dan merubah dirinya menjadi seorang yang taat kepada Allah. Nah, tentu butuh perjuangan.
Tobat itu kemudian tidak semanis yang kita bayangkan, tetapi di tengah tobat itu mencapai ketaatan kepada Allah, pasti banyak ujian dan cobaan serta godaan. Gitu. Nah itu. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah bahwa kesadaran dia untuk melakukan tobat itu. Dan itu datangnya itu secara sebuah inspirasi yang masuk ke dalam dirinya, bahwa dia butuh berpikir, dia butuh merenung, mempelajari Islam. Ada banyak hal yang membuatnya tidak tenang meskipun bergelimang dengan harta. Bermodal wajah cantik, badan seksi. Nah, kemudian terus bayaran per menit, bisa jadi seperti itu. Bukan per jam lagi, per menit. Sinsnya itu dihitung. Gitu. Nah, dari semacam itu, kemudian secara ekonomi kalau depresinya itu adalah karena apa? Harta, ya kan? Maka kekurangan harta ia tutupi dengan menjadi artis film dewasa. Tapi ketika kemudian di situ dia masih merasa depresi terhadap kehidupannya meskipun duitnya banyak, maka itulah yang kemudian mendorong dia untuk mencari ketenangan. Lah ketenangan sejati itu hakikatnya di mana? Marilah dia mulai mempunyai rasa tambatan dan kepercayaan bahwa Allah itu as-somad, tempat bergantung. Ketika aku percaya bahwa Allah itu adalah yang memberi hidup, jadi orang itu enggak kehilangan arah. Jadi selamat ya untuk mendapatkan hidayah. Tahun berapa dia masuk Islam itu? Baru Pak, baru. Ya? Tapi kemarin juga dia sempat ikut puasa Ramadan sih, kemarin sempat. Jadi beberapa, dia bahkan sempat menjadi ambasador dari mualaf itu. Oh, jadi ya, ikon dia sempat jadi ikon kan gitu. Ikon mualaf ya. Ikon mualaf di beberapa yayasan center mualaf gitu. Ya memang orang itu cara mendapatkan hidayah itu macam-macam. Nah ini sebagai pelajaran saja. Ya mungkin itu ya, kalau dia nggak jadi artis bokep mungkin dia nggak mualaf ya. Bisa jadi ya. Enggak gini. Proses hidayah itu ada 10. Oh. Jadi cara Allah menunjukkan kita itu 10. 1. 3 teratas dipegang Nabi. 3 teratas dipegang Nabi. Wahyu. Lah wahyu itu bisa berupa mimpi, bisa berupa datangnya utusan malaikat Jibril yang menyerupai manusia, dan bisa juga langsung di-upload ke dalam hati. Oh iya. Gitu. Jadi tiba-tiba ada pengertian, keinginan, kebingungan, serta berbagai hal itu 3 itu dipegang Nabi. Yaitu itu masuk dalam definisi wahyu. Kalau mimpi kan seperti Nabi Ibrahim nyembelih anaknya, kan gitu ya kan. Kalau Jibril didatangi dalam jelmaan manusia, kan gitu kan, seperti Nabi menerima wahyu terkait tentang rukun iman, Islam dan ihsan. Itu adalah Ibnu Umar, yang di situ para malaikat itu kemudian malaikat Jibril menjelma menjadi laki-laki Arab atau persis dengan Dihya al-Kalabi. Nah disitulah 3 hidayah proses itu ada, ya kan, maksudnya terjadi di dalam diri manusia. Jadi 3 yang disebut dalam kategori wahyu. Terus kemudian ada lagi yang sifatnya itu berupa di luar Nabi, bisa jadi wali dan orang-orang soleh. Namanya muhdas. Muhdas itu sesuatu yang baru di dalam hati, tapi fungsinya untuk membuat seseorang itu memberikan sebuah pembaharuan. Umar radhiyallahu an, bapaknya
bapaknya Ibn Umar, Abdullah bin Umar, itu termasuk muhdas. Muhdas itu diberi kemampuan untuk mencipta sebuah cara baru, kan gitu loh. Ya termasuk di sini kan yang menemukan Iqra itu kan siapa? As'ad Humam. Iqra, bata gitu. Itu namanya kan As'ad Humam. Oh iya. Nah itu pembaharuan di dalam memberikan contoh bacaan bagaimana seseorang itu kemudian mempelajari Al-Quran dan diterima oleh banyak orang. Sehingga kemudian orang bisa baca Quran itu karena apa? Karena orang tersebut baca Iqra, lu jasanya segede itu. Iya. Nah itu dikasih sebuah ide yang langsung datang, ya kan? Dan itu membuat perubahan. Ilham gitu ya namanya ya? Dan nanti ada ilham sendiri. Oh. Tapi kalau muhdas ini lebih besar daripada besar, ilham. Perubahannya itu besar banget gitu loh. Iya. Gitu ya. Terus kemudian ada lagi tadi 4 ya. Yang kelima itu adalah sebuah bukti yang nyata. Keajaiban. Oh bukan, bukti yang nyata itu bukan melulu keajaiban. Ditampakkan pada dirinya terkait bukti yang nyata. Nun sewu Mas. Susahnya orang mati pas sekarat itu pernah nungguin nggak sampean? Iya. Hah? Ngorok kayak gitu. Enggak gitu. Merinding nggak? Takut nggak? Iya. Nah itu loh, bahwa kemudian kehidupan berpisah dengan kita itu sulitnya seperti itu. Sehingga kemudian kita ini timbul kesadaran nanti kalau sudah mati itu gimana. Nah itu ditunjukkan kepada kita secara nyata bahwa kematian itu ada, bahwa siksa kubur itu ada, kan gitu loh. Ya kan, kalau mestinya nggak ngelihat siksa kubur atau apa, mesti nggak ngorok kayak gitu. Gitu loh. Terus gimana coba? Itu kan yang terjadi. Habis diperlihatkan, diperdengarkan, kan gitu kan? Diperdengarkan itu ya dapat cerita dari orang, dapat kabar dari orang bahwa mereka itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang maksiat itu akan celaka, kan gitu. Atau kemudian sesuatu dimasukkan ke dalam apa? Pendengaran hatinya untuk menerima suatu hal yang sifatnya spiritual, kan gitu. Pernah kamu melihat kan gitu kan? Saya itu dulu itu anti terhadap orang yang menikah siri. Tapi gara-gara ada yang pernah saya ceritakan itu, 4 orang istri mantan pelacur dinikahi oleh supir. Dan supir itu memberikan nafkah secara rutin dari hasil jeripayahnya. Saya sekarang berpandangan bahwa nikah siri itu nggak buru-buru amat. Mau kapan nih? 4 orang. Enggak nih, dokter mau kapan juga nih? Wah itu. Tapi dari situ saya paham. Ya. Maksudnya hikmah poligami itu, ketika coba diresmikan kayak gitu, kan bakalan jadi. Dan 4 bekas STW ini, apa kok STW apa? Bekas PSK ya. Gitu ya kan? Itu nggak bakalan, karena kalau kemudian misalnya harus nikah, maka istri yang resmi harus minta izin kan? Tapi kalau nikah siri kagak kan gitu. Satu disimpan di sana, simpan di sana kan gitu. Ya nggak jauh-jauh dari desanya, tapi dinafkahin. Ya. Gitu loh. Ya nggak kemudian dinafkahin terus sampai punya anaknya disekolahin. Dan sejak saat itu kan gitu kan. Mengangkat derajat pelacur ya. Ya udah nggak jadi pelacur karena sudah dikasih sayang iya, nafkah iya. Derajatnya juga diangkat. Pokoknya pejabat itu kayak gitu. Ya. Enggak, maksudnya ya masa kalah sama supir kan gitu. Ya, oke, kita balik lagi ya sama Nurai Istiqbal itu. Enggak. Tinggal 2 lagi. Oh, masih ada 2 lagi. Wah, apa nih? Yang terakhir itu adalah firasat dan ilham.
Oh, Jadi orang itu bisa mendapatkan firasat dan kemudian orang itu bisa insting gitu loh, firasat ya? bukan firasat itu Kayak getaran di hati gitu ya? bukan, dia bisa melihat Ngerasa gitu ya? berdasarkan bukti yang terkumpul, observasinya. Orang Islam itu kan kok enak-enak ya hidupnya kan. Orang itu bisa spontan untuk nolong orang kan, cuma umat Islam kan gitu kan. Mereka itu kok bisa tenang kayak gitu loh. Nah itu namanya firasat. Dia telah membandingkan dengan berbagai kehidupan. Dia nggak menemukan di masyarakat kapitalis, liberalis dan sebagainya. Tapi dia menemukan ketenangan itu pada orang Islam. Lah barangkali itu yang kemudian menjadi kesimpulannya. Jadi masuk. Barangkali si Rai itu dapat firasat ya. Ya, ada lagi kemudian yang sifatnya ilham. Nah, ilham itu biasanya orang itu ketika kemudian depresi banget, terus kemudian dia bingung, kemudian dia secara takdir itu mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu berupa ilham untuk menuju ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lah, dia inilah yang mendapat ilham takwa. Kalau ilham itu dapatnya orang-orang biasa ya? Ilham itu dalam kondisi nadir, orang itu pasrah kepada Tuhan, maka ia akan dibantu. Kalau karomah? Karomah itu wali. Oh, ya. Para wali itu udah dekat. Karomah itu bonus. Kayak mukjizat gitu ya? Gitu. Tapi kalau ilham ini biasa kayak petunjuk gitu ya? Petunjuk yang memang benar-benar orang itu berserah. Aku sudah nggak mau menggunakan akalku. Udahlah, aku bingung ya. Ya siapa yang yang ada di sana yang bisa memberi petunjuk? Akhirnya kemudian dikenal. Allah mengenalkan diri Islam gitu ya? Yang mengenalkan datnya melalui manifestasi yang berupa ilham itu. Iya. Tapi kenapa saya perlu membahas ini ya? Yang pertama, tokohnya ini tokoh panutan. Tokoh panutan apa ya? Tokoh panutan para kaum jomblo gitu ya. Maksudnya? Dulunya, waktu dia masih jadi artis bokep, itu banyak yang mengatakan bahwa, wah saya dulu pernah melihat kamu gitu ya. Enggak, maksudnya ketika si Rai itu akhirnya mualaf, itu benar-benar sangat menginspirasi. Sangat-sangat menginspirasi. Bahkan pesan-pesannya pun itu didengar bagi mereka-mereka yang setiap harinya tuh nggak menyentuh nilai-nilai agama, nggak menyentuh atau mendengar ceramah-ceramah agama. Tapi karena si Rai yang ngomong, akhirnya para golongan itu tuh dengerin. Itu plusnya. Terus yang kedua, contoh mu'alaf yang paling berkesan, yang paling menyentuh kalangan bener-bener orang mu'alaf itu ya Rai gitu Pak. Jadi gini loh, Rai itu mu'alaf, tapi prosesnya itu bener-bener pelan-pelan. Dia kadang pakai kerudung, kadang di Instagramnya juga masih ada yang nggak pakai kerudung gitu ya. Dan masyarakat menerima itu gitu loh. Maksudnya ya dia lagi proses gitu. Nggak harus dipaksa dia harus selalu pakai kerudung terus. Jadi pelan-pelan. Nah itu Rai itu contoh real mualaf-mualaf yang ada gitu ya, bahwa untuk menjadi lebih baik itu ya perlu proses, dan itu Rai banget gitu. Walaupun memang masih ada yang ngebully juga, masih ada yang pakai kerudung, wah ada yang menonjol tapi bukan bakat ya kan, gitu ya. Tapi ya saya mengapresiasi ya para influencer, artis-artis Indonesia yang mengundang Rai gitu. Rai, semoga nonton video ini ya, nanti kita undang dah di sini. Awal-awal tadi apa? Kenapa dia? Ya dia depresi. Dia depresi. Enggak, yang awal pembicaraan setelah saya selesai itu tadi. Ya. Apa ya? Ya ilham. Bukan, setelah itu yang ngomong itulah. Ada yang kelewat yang enggak saya katakan, tapi ente samber gitu loh. Aduh, mohon maaf banget. Jadi lupa ya dokter ya? Ya, gitu. Karena itu hal yang paling penting sebenarnya. Oh, di scene ini ya? Ya, di scene ini yang barusan ini loh kan gitu loh. Oke. Saya melihatnya begini saja. Oke, gimana? Gitu loh. Baru saya ingat. Manusia itu
cenderung suka kepada sesuatu yang sama dengan dirinya. Gitu. Ya. Kalau dai-nya itu pedagang atau bisnismen, dia akan masuk lewat pintu bisnismen untuk menyebarkan nilai Islam. Kira-kira daripada yang ustadz kampung yang hafal alfiyah, lebih diterima mana? Yang bisnismen itu. Bisnismen itu. Pecinta bokep. Yang masuk. Enggak, bukan masalah pencinta bokep atau apanya. Ya kan? Umatnya kan punya sendiri umat bokep. Halo bokepers. Iya kan? Ya, mereka punya umat sendiri kan gitu kan. Tapi begini, yang ketika dia masuk ke lingkaran-lingkaran teman sejawatnya, entah itu cewek, entah itu cowok, iya kan? Kira-kira yang diterima seperti itu Gus Miftah apa? Kayak apa? Railil Black itu. Railil Black lah. Tapi kalau misalnya ada enggak. Secara logis saja. Sama-sama berdakwah di pelacuran, ya kan? Yang masuk ke situ Railil Black atau Gus Miftah? Ustaz Ahmad Zulfikar sih. Railil Black. Ya. Ya, karena memang satu nasib. Ya kan? Dan akan relevan gitu apa yang dikatakan. Misalnya yang terkenal menurut ente selain Railil Black siapa yang masih berkubang lumpur misalnya, berkubang di situ? Artis bokep siapa yang kenal ya? Mia Khalifa paling. Ya, oke lah. Kalau yang dakwah itu siapa? Railil Black kepada siapa? Mia Khalifa. Kira-kira lebih masuk mana? Iya, lebih masuk Railil Black lah daripada Ustadz Ahmad Zulfikar yang masuk. Kalau Ahmad Zulfikar yang masuk bukan dakwah deh, Pak. Kayak dikasiri itu. Ya, secara kesamaan apa nasib, kesamaan apa profesi itu kemudian memberikan sebuah apa nilai tersendiri bagi seorang pembawa pesan, gitu loh. Jadi ketika kemudian dakwahnya anak muda, terus kemudian yang ngaji qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan gitu kan nggak enak. Tapi kalau kemudian yang ganteng, klimis, kemudian ngomongnya agak serak-serak kayak Ustadz anu. Jadi dakwah pun ada cara gitu ya. Ya intinya kan gitu kan. Dia jadi duta apa? Duta mu'alaf yang kan gitu. Ya intinya ya untuk ngajak orang kan gitu. Tapi emang kayaknya Railil Black ini cocok buat dakwah di Indonesia deh. Nah, karena umatnya banyak kan. Pecintanya banyak di sini. Ya, kakek Ono aja yang kayak kakek pecintanya banyak banget itu. Nah, iya. Apalagi Railil Black. Nah, itulah makanya kapan kita undang ke sini ini. Langsung aja buat Mbak Railil Black atau Mbak Nurai Istiqbal. Secara terbuka kami berdua mengundang Anda untuk hadir di podcast Ahmad Zulfikar. Kita podcast ya mudah-mudahan bisa bahasa Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti ada yang nge-translate ngirimin ya, gitu. Terus nanti pas Railil Black kesini ya kan, kita dengerin aja. Iya lanjut. Ya itulah. Tapi dengan membahas ini kita sadar ya. Satu, hidayah itu milik Allah. Kemudian Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya mudah-mudahan hidayah yang ada dalam diri kita ini terus terjaga lah. Entah itu dalam kesulitan ataupun rasa senang atau dalam kondisi yang paling sulit, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe 1 juta tayangan video ini. Amin.